Dia tahu semua itu terlalu itu. Jokowi jadi presiden karena kaya. Apa kurangnya saya? Lawak-lawak, lawak-lawak. Seorang mantan wakil presiden ngomongnya kayak gitu, kocak nggak? Saya serahkan mantan pasangan saya. Sementara itu hingga kini Joko Widodo menyatakan telah mengantongi beberapa nama cawapres yang akan mendampinginya. Yusuf Kala mengaku siap untuk maju mendampingi Jokowi. Tidak hanya siap, JK bahkan optimis untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres nanti. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Ternyata dia hanya sekedar menyindir bahwasanya iyalah kau orang hebat, kau orang berkuasa. Aku ini kan orang kampung gak bisa apa-apa. Tapi justru disinilah sebetulnya yang menampar JK sendiri. Kenapa bilang ya orang kampung tapi kan bisa jadi presiden. Lah sampean pengusaha 7 turunan tapi ndak bisa jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang jawaban Jokowi yang menurut saya sangat santun dan pelan ya, terkait pernyataan merendahkan yang disampaikan oleh si Chaplin yang menyebut bahwa dirinya lah yang telah menjadikan Jokowi presiden. Kata Jokowi, saya bukan siapa-siapa, saya orang kampung, katanya dengan sangat santun gitu ya, dan sangat pelan ya. Tetapi pernyataan sopan dan pelan itu oleh netizen dianggap sangat menusuk hati dan jantung si Chaplin. Bahkan konon si Chaplin sampai stroke ya mendengar jawaban Jokowi yang setenang itu. Disinilah terlihat dengan jelas perbedaan antara manusia asli dengan manusia siluman ya. Siluman apa bang? Siluman kalajengking. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dia tahu semua itu terlalu itu. Jokowi jadi presiden karena kaya. Apa kurangnya saya? Lawak-lawak, lawak-lawak. Seorang mantan wakil presiden ngomongnya kayak gitu, kocak nggak? Yang menjadikan Jokowi presiden bukan kau, tapi kami, para pemilihnya. Ngerti? Chaplin. Mantan wakil presiden ngomongnya aja lepotan. Nggak ngerti lagi lah, udahlah. Nggak tahu tak kenapa tiba-tiba dia panik kayak gitu. Ya, pasti ada apa-apanya kan. Atau ada yang terganggu. Ngaku aja lah Pak. Bisa jadi apa yang dibilang Rismon itu betul. Ayo Bapak. Apa kurangnya saya coba? Ya kalau soal duit, ya Bapak nggak kurang. Ya Bapak kan banyak, bisnis Bapak kan banyak. Hanya sekarang bisnis Bapak tuh agak terganggu. Hanya Bapak ngamuk. Jangan lupa follow. Ya, itu adalah pendapat netizen ya terkait alasan si Chaplin ini kenapa kok tiba-tiba atau akhir-akhir ini suka ngamuk-ngamuk. Ternyata bisnisnya terganggu. Utang 30 triliun, coba bayangin.
Utang 30 triliun, bisnis terganggu ya, potensi kredit macet sangat tinggi, makanya ngamuk-ngamuk. Makanya jadi orang itu jangan serakah. Utang jangan banyak-banyak, 30 triliun. Rakyat saja ya mau utang 10 juta, 15 juta, 25 juta, 50 juta ke bank. Walaupun core gitu ya, kredit usaha rakyat, itu sulitnya minta ampun gitu loh. Kau enak-enak aja utang 30 triliun, ha? Dan itu sebagian juga digunakan untuk membiayai ya kisruh-kisruh demo di Indonesia menurut saya sih. Aduh, gimana jawaban Pak Jokowi? Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Ini dia. Ketika Pak Jokowi dimintai tanggapan mengenai pernyataan mantan pendampingnya terdahulu yang mengatakan bahwa kasih tahu para termul-termul itu, Pak Jokowi itu jadi presiden karena saya. Menanggapi itu, Pak Jokowi, saya kira akan menjawab atau menanggapi dengan pernyataan yang berapi-api, ya, marah-marah, tapi ternyata jawaban Pak Jokowi dan tanggapan Pak Jokowi hanya senyum dan mengatakan, saya orang kampung. Wow, luar biasa. Luar biasa. Memang kedengarannya singkat, sederhana, padat. Tapi bagi yang memahami kalimat ini, kata ini, itu sangat dalam, bos. Dan mak jelek. Saya orang kampung. Nah, ini yang kita tunggu teman-teman, tanggapan dari Bapak Jokowi terkait pernyataan Bapak JK kemarin. Beliau menanggapi dengan tenang, dengan rendah hati. Seperti apa yang ada di video ini, kita tonton saja dan jangan lupa komen, oke? Pak izin menanggapi pernyataan Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tapi gimana Pak, ini kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Ya, itu adalah tanggapan Pak Jokowi ya, terutama di video bagian belakang barusan. Ada 2 video yang saya sajikan barusan secara berurutan, yaitu Bang Adi, kemudian netizen yang lain yang sekaligus di situ ada komentar Pak Jokowi. Pendapat saya sama ya, seperti apa yang disampaikan oleh 2 netizen barusan. Pertama, kesan yang saya terima dari jawaban Pak Jokowi ini sangat tenang gitu ya. Makanya pelan dan santun. Sepertinya Pak Jokowi sudah tidak menggubris. Ibarat dalam sejarah sejarah Majapahit gitu ya. Ini Pak Jokowi ini sudah masuk kategori Brahmana gitu. Jadi sudah melepas berbagai hal tentang keduniaan. Itu biasanya orang yang sudah purna bakti sebagai raja. Ya iyalah, Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden. Apalagi yang ingin dicapai di dunia ini, ya kan? Tapi pelan dan santunnya jawaban Pak Jokowi itu telah menusuk jantungnya si Chaplin sampai stroke. Lanjut. Ya, bagaimana tanggapannya Pak? Bapak JK itu mengatakan bahwasanya kalau bukan gara-gara Pak JK, Bapak Jokowi Widodo nggak akan pernah jadi presiden. Saya ini kan orang kampung. Aku jujur aja, kemarin itu agak mikir aku selama 2 jam kan begitu.
Ini memang jawaban Bapak Joko Widodo yang nggak nyambung atau aku yang kurang nanggap? Ternyata dia hanya sekedar menyindir bahwasanya, iyalah, kau orang hebat, kau orang berkuasa, aku ini kan orang kampung nggak bisa apa-apa. Tapi justru disinilah sebetulnya yang menampar JK sendiri. Kenapa bilang, ya orang kampung tapi kan bisa jadi presiden. Lah sampean pengusaha 7 turunan tapi ndak bisa jadi presiden. Memalukan. Itu kalau aku yang jadi Bapak Joko Widodo. Itu tafsiranku. Suka-suka aku dong mau tafsir apa, kan begitu. Coba kalau kalian perhatikan dia kan, jawaban apa seperti itu? Ya saya ini kan orang kampung. Ditanya bagaimana tanggapan Bapak terhadap pernyataannya JK? Ya saya ini kan orang kampung. Bukan Bapak Joko Widodo namanya kalau tidak memberikan sebuah jawaban yang out of the box. Dia selalu memberikan jawaban yang memaksa kita untuk berpikir apa arti dari jawaban ini. Nggak bisa langsung memuaskan kita gitu loh. Kita nunggu jawaban dari dia, tapi dia memberikan jawaban yang memaksa kita untuk berpikir keras. Bapak Joko Widodo kan seperti itu orangnya. Aduh, kita dengar dulu. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak izin menanggapi pernyataan Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tadi gimana Pak? Ini kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Yang menilai bukan saya, tapi yang menilai adalah puluhan juta, bahkan ratusan juta masyarakat. Ya kan, kayak aku bilang tadi kan, dia mau bilang, aku aja orang kampung bisa jadi presiden, masa lu enggak? Ya kan, dia ingin mengatakan bahwasanya saya orang kampung, memang betul. Ya dibawa Bapak Prabowo oleh karena Ibu Megawati. Tapi karena saya orang kampung ini, masyarakat boleh terbangunkan, Indonesia boleh terbangunkan, ya infrastruktur boleh terbangunkan, bisa terbangun bangsa ini gara-gara Bapak Joko Widodo yang orang kampung tersebut. Beliau bukan anak pengusaha, beliau bukan anak konglomerat, bukan. Tapi beliau bisa membawa bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang bisa diperhitungkan. Siapa yang setuju dengan pernyataan Opung Parbela ini? Siapa yang setuju? Siapa yang gak setuju? Komentar dulu. Saya, Bung. Siapa yang setuju dengan pernyataan Opung Parbelak ini? Saya, Bung, orang yang pertama setuju. Nggak peduli kalau orang lain nggak ada yang setuju. Ada ya. Sangat kocak sekali ya. Mengocok perut apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak. Selain menghibur juga, ya mantap sekali komentar-komentarnya. Nah, menurut teman-teman gimana? Sependapat nggak dengan apa yang saya sampaikan ya? Lanjut. Yusuf Kala mengaku siap untuk maju mendampingi Jokowi. Tidak hanya siap, JK bahkan optimis untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres nanti. JK mengaku hubungan komunikasinya dengan Jokowi berjalan baik, bahkan semakin hari hubungan JK dengan Jokowi semakin mesra. Dalam sejumlah kesempatan, JK pun kerap bertemu dengan calon presiden dari PDIP tersebut. Sementara itu hingga kini Joko Widodo menyatakan telah mengantongi beberapa nama cawapres yang akan mendampinginya. Informasi yang beredar, salah satu di antara nama yang ada muncul nama mantan wakil presiden Yusuf Kala. Sama, jam 7. Katanya makin mesra aja ini, Pak.
Wah, sejak dulu kita biasa semua. Indikasi sudah positif, Pak. Sudah positif nih, Pak. Mau dengan Pak Jokowi? Iya, semua positif. Aduh, saya nonton video ini ya, itu saya malu-malu sendiri loh. Malu gimana bang? Karena ada orang yang ngaku-ngaku telah menjadikan Jokowi itu presiden. Dialah yang menjadikan Jokowi itu presiden. Padahal faktanya Jokowi dipilih oleh rakyat, gitu. Yang kedua, dia mengaku dia tidak pernah menginginkan atau meminta menjadi wakil presiden atau berpasangan dengan Jokowi. Ada. Katanya dialah yang diminta gitu loh. Tapi ngelihat berita barusan ya, kira ini tahun 2014 gitu ya, saya malu-malu sendiri. Beneran saya malu-malu sendiri. Siapa yang ngomong, siapa yang malu. Aduh, lanjut. Saya serahkan mantan pasangan saya. Bagaimana JK? Mantan Wiranto ya. Dan kamu tidak dipakai lagi sama SBY. Dan sekarang mau CLBK sama SBY dengan berjanji mau memenangkan AHY. Kalau sampai aduh, gua kalau sama 0103 yang berselimut itu ngakak ya. Kalau sampai SBY menerima dan mau, itu berarti ya emang sama satu lubang. Emang 0103 dan yang berselimut itu bodoh-bodoh. Jelas-jelas dia ngusung Anies gagal. Dan dia juga pernah di perang Anies, kata SBY. JK ngusung Anies gagal. Dan SBY pernah di perang Anies. Tapi JK mau memenangkan AHY. Dan mau memasangkan Anies sama AHY. Kalau sampai SBY itu menerima, AHY mau. Emang benar-benar bodoh ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Selamat siang, nyambung lagi. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang saya sampaikan. Dan semoga kita tetap tergolong orang-orang yang baik dan yang benar ya. Jangan sampai seperti 0103 dan yang berselimut ini. Luar biasa. Inilah cara Allah mempermalukan. Inilah cara Allah membalas. Inilah cara Allah mengazab. Insya Allah ini semua azab. Azab itu apa? Balasan. Azab itu apa? Hukuman. Makanya ini JK ini dihukum, hatinya porak-poranda. SBY, JK, Megawati, Amin Rais, Anies semuanya porak-poranda. Seperti suara-suaranya itu nggak jelas. Suara-suaranya itu ngaco, nggak jelas. Menandakan hatinya porak-poranda, otaknya kacau balau. Si Roy Suryo ngaco, JK ngaco, Anies ngaco, SBY ngaco, Megawati ngaco, kata-katanya semua ngaco, gaduh nggak jelas, bikin gaduh tapi menuduh Jokowi. Yang bikin gaduh mereka tapi nuduh Jokowi bikin gaduh. Yang nyari kesalahannya Jokowi mereka tapi menuduh Jokowi yang bersalah. Jokowi diam saja diusik-usik. Keluarga Jokowi baik-baik saja diusik-usik, dicari-cari kesalahan. Luar biasa ini, buah abu setan yang selalu membahagiakan iblis. JK, kamu itu hanya mantan Wiranto yang diserahkan Wiranto ke Pak Jokowi. Masih untung diterima Pak Jokowi karena memang Pak Jokowi sudah tahu siapa JK. Kalau mau Pak Jokowi bisa saja memilih siapa yang mau dijadikan wakil, bahkan bisa Ahok bersama-sama naik. Tapi itu tadi ya, Pak Jokowi itu paham siapa kamu JK ya, makanya memilih JK yang sudah pernah jadi mantan presidennya SBY. Ngapain, emang gak ada lain? Karena JK kamu itu mafia. Dari 1967 aja kamu udah jahat. Udah pasti udah tahu, kamu tuh udah dibaca Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi pernah bilang, tidak ada, kata-kata Pak Jokowi, tidak ada instruksi wapres. Nah, tidak ada instruksi wapres. Artinya Pak Jokowi tahu siapa kamu. Kamu itu sok-sok pinter, sok-sok segalanya, sok-sok ini mau ngatur Jokowi. Oh, nggak bisa. Presidennya Jokowi.
Tidak ada wapres itu instruksi kanon ini. Kamu itu tetap babunya Jokowi ya. Babu Jokowi ya. Jangan bilang saya babu Jokowi, kacung Jokowi, Jokowi. Kalian semua pada kalian Refli Harun, Anies, AHY bahkan Mahfud MD. Kalian itu babu jongos kacung Jokowi dan kalian itu pernah jadi termul. Sekarang aja lo jadi babunya setan sombong. Jadi babu setan sombong. Yang memilih rakyat, saya tegaskan sekali lagi, yang memilih rakyat berarti yang menjadikan presiden Pak Jokowi itu rakyat. Tanpa dipilih rakyat tidak bisa. Kenapa rakyat memilih Pak Jokowi? Dari gubernur, dari wali kota sudah disukai rakyat. Lihatlah, Pak Jokowi gubernurnya, SBY presidennya, yang disamperin Pak Jokowi udah dicintai rakyat. Wali kota 2 kali menang, berarti dicintai rakyat. Jadi rakyat memilih Pak Jokowi karena punya dasar wali kota gubernur yang bagus. Nah ya, luar biasa ya. Dan sampai sekarang rakyat itu sudah cinta Pak Jokowi. Tanpa didukung partai pun, kalau memang Allah menghendaki, rakyat itu suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Berarti rakyat itu perwakilan Tuhan Allah SWT. Ya. Jadi memang Pak Jokowi sudah ditentukan Allah untuk jadi presiden, bukan karena kamu sombong songong JK. Wah, inilah cara Allah menunjukkan siapa kamu JK. Inilah cara Allah mempermalukan kamu JK. Inilah cara Allah membalas kejahatan-kejahatanmu JK. Ya, SBY, JK, Megawati, Amin Rais, Anies, semuanya tokoh 01, 03 dan yang berselimut, kalian semua sadarlah ya. Mumpung masih bisa bernafas. Semoga kalian punya sedikit kebaikan yang dipertimbangkan Allah, sehingga kalian dapat pintu hidayah dan pintu tobat. SBY ini juga mengaku merasa paling hebat, merasa bisa melihat nasib dan masa depan orang, ditunjukkan sama Allah. Tidak bisa melihat nasib anaknya, gagal militer, gagal wapres, gagal gubernur, apalagi untuk presiden, gagal total ya, luar biasa ya. Nah, begitu juga Anies, secara ininya kotor ya, semua agama bahkan sampai diikuti, luar biasa. Tapi menghina orang, menghujat orang, padahal dia sendiri aja sampai segitu kejinya semua agama diikuti. Wow. Tapi menurut pendukung setan iblis ini, ya sesama setan ya pasti dukung setan ya. Anies pintar cerdas, AHY pintar cerdas, SBY cerdas, JK negarawan, negarawan comberan WC ya, negarawan sumur resapan. Luar biasa. Kalau memang cerdas, kalau memang kalian itu pintar cerdas dan baik hati, ya nggak mungkin kalian itu milih AHY yang nggak punya prestasi. Nggak mungkin milih Anies yang nggak punya prestasi, dan kalian itu nggak mungkin mendukung keluarga SBY yang jelas-jelas mangkrak korupsi berjamaah. Yang harusnya tidak mungkin kalian itu mendukung JK yang jelas mafia dari dulu. Luar biasa. Dan harusnya juga tidak mendukung Megawati PDIP yang brutal dari dulu. Jelas kok. Mau kemana negara ini kalau dipegang manusia-manusia serakah mafia jabatan itu, mafia koruptor. Lagian dia udah tua. Sekarang seandainya dikasih pintu hidayah dan pintu tobat JK, kesalahan kalian itu menggunung dari aku belum lahir. Saya sekarang udah 57 nanti Agustus. Selama 57 tahun dan sampai sekarang kalian itu masih jadi provokator, koruptor. Ya, mafia koruptor, provokator, ini yang didukung jelas Anies kok. Dan kalian itu maco. Kamu itu pernah jadi wakilnya Pak Jokowi, harusnya tahu ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi palsu, kenapa kamu jadi wakilnya mau?
Begitu juga Megawati tahu ijazahnya Jokowi itu asli. Kenapa bikin sayembara? Dan emang gila emang nggak bisa menembus akal logika mereka, karena mereka udah dikuasai setan iblis. Jadi kita manusia itu nggak bisa menembus nalar logika mereka, mempermasalahkan ijazah. Akhirnya kebongkar segalanya. Dari 67 udah jahat, 67 68 udah menjadi perusak fasilitas agama, dan sampai sekarang masih jadi mafia. Bahkan nyuruh menunjukkan ijazah Jokowi aja gampang, menuduh Jokowi sudah membuat keributan. Lu orang ribut, lu orang sendiri kok kalian repot. Orang Jokowi diam-diam saja, kalian yang repot kok menuduh Jokowi. Naudzubillahi min dzalik ya. Mantan Wiranto ya, mantan SBY nggak kepake lagi sekarang ya. Lah iya, kok Jokowi yang dituduh bikin kegaduhan, kalian sendiri yang bikin gaduh. Termasuk yang terbaru, pernyataan si Caplin ini bikin gaduh. Iya toh? Yang katanya, "Hei termul, katakan kepada termul-termul semuanya itu." Termasuk saya, Pak ya. Iya. Karena saya termul, Pak. Katakan kepada termul-termul itu, saya yang menjadikan Jokowi presiden, katanya. Enak aja ya kan, itu bikin gaduh gitu loh. Jokowi nggak ngapa-ngapain, kalian yang bikin gaduh. Lah kok Jokowi yang dituduh bikin gaduh. Aduh. Ya teman-teman ya, barusan kita menyaksikan 9 menit pernyataan dari mama-mama barusan ya. Tapi menurut saya ya sangat menghibur dan mengandung banyak ilmu pengetahuan lah gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.